Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, kisah pemuda yang tidur selama ratusan tahun di dalam gua atau yang dikenal dengan sebutan Ashabul Kahfi. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, kisah Ashabul Kahfi dimulai dari sekelompok pemuda yang hidup di bawah tekanan kemungkaran yang meluas di tengah kaumnya. Pada masa itu, seorang raja yang dolim bernama Decianus menguasai salah satu negeri Romawi yang disebut Tortus. Decianus memerintah dengan kekerasan, memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala dan mengingkari Tuhan yang sebenarnya. Masyarakat yang takut akan ancaman sang raja pun mengikuti ajarannya, hingga perbuatan menyembah berhala dan meninggalkan iman menjadi hal yang lumrah. Namun, para pemuda ini yang disebut dalam Al-Quran sebagai Ashabul Kahfi bertekad untuk mempertahankan keimanan mereka dan menolak segala bentuk penyembahan berhala. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam melihat kerusakan moral dan spiritual yang terjadi di sekitar mereka. Pada suatu hari, saat kaumnya mengadakan sebuah perayaan besar untuk menyembah berhala, para pemuda ini tidak hanya menolak untuk bergabung, tetapi juga menyampaikan teguran kepada kaumnya. Mereka menegaskan bahwa penyembahan tersebut adalah bentuk kemungkaran yang nyata. Menyadari mereka berada dalam bahaya karena perlawanan mereka terhadap ajaran raja, para pemuda Ashabul Kahfi akhirnya memutuskan untuk melarikan diri demi menjaga keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan bagian kisah ini dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 9-13. Selanjutnya, dalam surah Al-Kahfi ayat 14-15 diceritakan para pemuda yang beriman ini berkumpul secara tak terduga di bawah sebuah pohon. Mereka datang satu persatu tanpa saling mengenal, namun hati mereka terpaut dalam keimanan yang sama. Awalnya mereka diam karena takut dan khawatir akan adanya perbedaan pandangan. Namun seorang dari mereka memberanikan diri untuk berbicara tentang akidah dan keimanan yang dilanjut dengan jawaban oleh pemuda lain yang satu keimanan juga. Hingga kabar keberadaan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akhirnya terdengar oleh sang raja yang dolim. Raja yang penasaran akan keyakinan para pemuda ini lantas memerintahkan mereka untuk datang ke istananya. Saat dihadapkan dengan sang raja, mereka dengan penuh keberanian dan tanpa keraguan mengumumkan keimanan mereka di depan penguasa yang kejam itu. Bahkan mereka menyampaikan kalimat dakwah kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda tentang pentingnya menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang dolim. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jihad yang paling utama. Lalu Rasulullah menjawab, kalimat kebenaran di hadapan raja yang dolim. Hadis riwayat Nasa'i. Setelah para pemuda Ashabul Kahfi berani berdakwah di hadapan raja dolim dan tetap menolak beribadah kepada selain Allah, sang raja menanggapi dengan ancaman. Dia mengultimatum mereka untuk meninggalkan keyakinan atau menghadapi hukuman. Meski dihadapkan pada intimidasi untuk kembali pada ajaran kaumnya, para pemuda itu tidak gentar. Malam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri, dan mereka pun memutuskan mencari tempat aman. Mereka bergerak menuju sebuah gua yang letaknya sekitar 2 parsah, sekitar 6 km dari istana, sebagai tempat perlindungan dari kerajaan sang raja. Keesokan paginya, raja mengirim pasukannya untuk mengejar mereka hingga ke pintu gua. Namun, dengan pertolongan Allah, para pemuda ini terselamatkan. Allah meneguhkan hati mereka dalam persembunyian tersebut, mirip dengan kisah Rasulullah dan Abu Bakar saat bersembunyi di Gua Sur dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di dalam gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan menidurkan para pemuda ini selama 309 tahun. Hal ini sesuai dengan penggalan dari surat Al-Kahfi ayat 16-18 yang mengisahkan bagaimana Allah menjaga mereka sepanjang waktu. Cahaya matahari yang masuk ke gua pun diatur sedemikian rupa agar tidak langsung mengenai tubuh mereka. Ketika matahari terbit, sinarnya condong ke kanan, dan ketika terbenam, condong ke kiri, menunjukkan bahwa pintu gua tersebut menghadap ke utara.
Dengan demikian, tubuh mereka tetap aman dari paparan cahaya langsung yang bisa membahayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjaga tubuh mereka agar tidak kaku atau rusak. Di dalam gua yang luas, tubuh mereka dibiarkan berbalik-balik dari kanan ke kiri, menjaga mereka dari kemungkinan digerogoti tanah. Setelah tertidur selama ratusan tahun, para pemuda Ashabul Kahfi akhirnya terbangun dalam keadaan yang tidak berubah sedikit pun pada diri mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur selama 309 tahun. Pemuda-pemuda ini mengira mereka hanya tidur sebentar, mungkin sehari atau setengah hari saja sesuai penggalan surah Al-Kahfi ayat 19-20. Setelah terbangun, fokus utama mereka adalah mencari makanan. Dengan rasa lapar yang mulai terasa, mereka menyuruh salah seorang di antara mereka untuk pergi ke kota terdekat, kota yang dulunya bernama Damaskus. Mereka berpesan agar pemuda ini berhati-hati dalam melangkah. Mereka juga mengingatkan agar ia tidak mengungkapkan keberadaan mereka kepada siapapun, sebab khawatir akan ancaman penguasa yang mungkin masih berkuasa. Dalam kehati-hatiannya, pemuda tersebut memasuki kota dengan penuh waspada. Namun yang ia temui justru adalah perubahan besar. Kota yang dulunya penuh dengan ketidakadilan kini berbeda. Ketika ia memberikan uang perak kuno untuk membeli makanan, penjual yang menerimanya langsung menolak dan tampak terkejut melihat bentuk uang tersebut. Pemuda ini pun mulai heran dengan reaksi orang-orang sekitar yang tampak kebingungan. Ketika ditanya tentang asal uang tersebut, pemuda tersebut menjelaskan bahwa ia adalah penduduk kota itu dan baru saja pergi semalam dari kota di bawah kekuasaan Raja Dekianus. Namun, mendengar nama Raja Dekianus membuat orang-orang semakin heran, sebab Raja tiran tersebut sudah lama tiada. Beberapa orang yang ada di sekitar bahkan berpikir bahwa pemuda itu gila. Setelah mendengar penjelasan, akhirnya mereka membawa pemuda tersebut menghadap penguasa baru yang soleh dan beriman, Raja Theodosis. Raja Theodosis bersama rombongan pasukannya pun mendatangi gua tempat para pemuda lainnya menunggu. Saat sampai di gua, mereka menyaksikan para pemuda Ashabul Kahfi sedang melaksanakan sholat sebagai bentuk ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga mereka. Setelah mereka menyelesaikan sholat, Raja Theodosis pun mengajak mereka untuk berbincang hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.